Halo para penggemar dan sahabat Suyanto.id, kita ketemu lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di masa sulit karena pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, kita channel Suyanto.id selalu tampil untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita punya tamu luar biasa, Profesor Dr. Bambang Setiaji. Beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini akan berbincang-bincang mengenai bagaimana melakukan cloning Universitas Muhammadiyah dari Surakarta ke tempat lain, yaitu di Kalimantan Timur. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Bambang. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ini Prof, kita kan perlu memberi inspirasi kepada para pendiri-pendiri universitas yang akan mendirikan atau bahkan yang berencana suatu saat mendirikan universitas. Bagaimana Prof supaya pengalaman cloning ini bisa disebarluaskan supaya menjadi praktek baik ketika mendirikan sebuah universitas. Prof Bambang. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Prof, perlu saya singgung sedikit. Saya 12 tahun menjadi rektor di UMS, di Universitas Muhammadiyah Solo. 3 kali, sehingga ya, ada oleh-oleh di situ yang ingin kami sebarkan, ingin kami cloning. Selama 12 tahun itu membangun 2 hal yang penting ya. 2 hal yang penting. Satu, membangun SDM, ya. mengirim dokter ke luar negeri yang banyak sekali, terutama di Inggris, Australia, itu sejak 2004-2005 itu ya. Pernah suatu saat sampai 2013 itu kan saya diajak PSBY ke Inggris, ada beberapa rektor, yang swasta hanya 2, BINUS dengan UMS. UMS di Inggris pada waktu itu 28 orang yang di berbagai kota, sehingga Pak Dirjen, Pak Joko, Prof Joko waktu itu saya minta memberi pengarahan di kantor kedutaan itu, ya heran beliau. 28 itu beasiswanya dari mana? Dari Bapak. Beliau nggak tahu kalau itu terus catatannya dibawa kemana-mana bahwa swasta juga bisa baik, bisa maju. Ya, oke. Nah, itulah sebabnya QS, lembaga survei yang base-nya itu di Inggris, itu menilai UMS ini bagus. Maka sejak 2013 itu masuk 10 besar universitas Indonesia yang mendunia. Ya. Itu tahun 2021 ini masih masuk, pernah hilang sekali, tiap tahun masuk. Ya. Nah, itu di Asia nomor 600, kalau di dunia ternyata sudah agak turun dikit 1000 sekian, ya, 1001 plus gitu. Apa, Prof? Saya menyelang. Apa dalam benak Prof? Kok pengiriman dosen, mengirim mereka belajar, mengirim mereka ke luar negeri menjadi prioritas? Apa yang mendasari keputusan seperti itu, Prof? Iya, saya berkeyakinan bahwa mempunyai doktor 10 lebih baik dari mempunyai gedung yang bagus, makro-makronya. Padahal dokter yang kami sekolahkan waktu itu ke luar negeri itu hampir 100-an. Untuk swasta itu jarang, Prof. Untuk swasta jarang. Ya. Nah, inilah yang saya duga membawa UMS itu ke dalam orbit, ya, yang masuk di dalam survei QS. Dan sejak itu ada kerjasama-kerjasama internasional, banyak mahasiswa asing juga, mulai ya, dari Afrika, dari Timur Tengah ke UMS. Jadi ya mulai masuk dalam putaran. Nah, itulah yang ingin kami sebarkan dengan istilah cloning itu. Oh ya, oke. Kalau misalkan saja SDM-nya baik, banyak dosen bergelar doktor, mungkin publish di berbagai jurnal,
Apakah itu juga menjadi daya tarik bagi warga asing untuk datang? Ternyata itu memang harus masuk di dalam menjadi pemain gitu ya. Kalau nggak masuk di dalam pemain itu tidak tertangkap untuk Ya. datang itu. Jadi memang harus masuk di dalam istilahnya pemain lokal, pemain nasional, pemain internasional gitu. Kayaknya itu seperti ada gitu. Ya. Ya. Apa Maka mainannya? Itu ya, dimaksud main. misalnya waktu ke Yordan, kami diajak siapa waktu itu ya? Saya beri beasiswa di situ. Saya pasang di kedutaan semacam kantor kecil, kantor layanan, apa itu UMS gitu-gitu itu bro. Ya, Buka-buka. ya. Jadi artinya kita harus bisa berpikir kreatif, kemudian inovatif, yang bisa bikin sesuatu yang unik sehingga jadi perhatian orang dan itu menjadi pintu masuk terhadap Iya, interest orang lain. Mungkin begitu Prof saya kira iya, teoritisasinya. Ya. iya. Lalu Nah, gimana di ternyata? samping SDM, Prof, kami membangun IT. Nah, Jadi banyak dokter IT dari Inggris juga, ada 5 atau 6 ya khusus IT. Nah, itu saya beri kesempatan untuk istilahnya itu membangun aplikasi-aplikasi di UMS. oke. Aplikasi riset, aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi ajuan keuangan, aplikasi sehingga orang itu klik, ceklik, ceklik, ceklik gitu. Kalau ajuan keuangan direview jadi sekian itu ngeklik semua. Nah, itulah sistem-sistem itu membuat asesor ban itu istilahnya tertarik gitu. Malah kadang-kadang itu di tempatnya nggak ada. Ya, maka banyak yang dapat A, AIPT-nya A, prodi-prodinya A, hampir Ya, lebih 50%. ya oke. Faktanya Nah, itulah yang kami cloning, Bro, oke. sistemnya Oke. itu. Faktanya begitu. Tapi yang harus disampaikan ialah bagaimana mencapai menuju ke fakta itu. Bagaimana kiatnya untuk menarik anak-anak muda yang sudah bergelar doktor untuk bekerja demi UMS itu. Apakah hanya mengandalkan legitimate power, artinya rektor punya kekuasaan atau harus ada insentif yang lain? Gimana, Bro? Oh iya, terus terang gajinya itu nggak tinggi ya. Tapi karena itu yang menyekolahkan UMS, ada kontrak. Kemudian yang generasi-generasi awal itu saya beri mainan. Saya buatkan istilahnya kantor-kantor begitu. Yang saya sebut dekannya 11, pejabat setingkat dekannya 13. Anak-anak muda yang dokter-dokter itu. Oke, ya. Kalau setingkat dekan itu dapat tunjangan dan dapat mobil. Nah itu, Bro. Itu Oh, yang ya. salah satu insentif. Tapi itu pun masih ada beberapa itu yang pindah. Kan tawaran di Malaysia tuh tinggi. Ada satu yang ke Malaysia, satu lagi keluar, ada 3 yang pindah. Jadi Ya nggak apa-apa. ya ada yang goyah imannya ya. Oh ya, imannya. Di Malaysia cukup tinggi ya. Jadi artinya konsepnya adalah insentif dan insentif Sama itu mainan, tantangan membuat ini membuat itu mereka senang. ya saya Ya, kira ya. itu bagi mereka insentif. Ketika dia bisa memecahkan tantangan itu dia puas dan bahagia. Kebahagiaan Ya, itulah insentifnya walaupun belum uangnya sedikit. belum berupa uang. Jadi itu ya insentif bentuknya Ini Bro, ya. mulai 2009 ya itu yang PTS dapat sertifikasi itu sangat membantu itu pemerintah. Oke. Itu sistem Indonesia yang hebat di mana orang swasta bisa itu dokter-dokter menjadi agak lumayan kan dapat dari UMS, dapat insentif. Yang guru besar sudah kerasan semua itu. Dapat dari pemerintah itu. Oh, tunjangan ya, tunjangan Itu sangat membantu swasta profesi. itu. Iya, itu sangat membantu swasta. Jadi itu ada pikiran Pak Nadiem atau ingin itu supaya dibayar sendiri itu jangan. Karena ini sistem mungkin tidak banyak di dunia yang melakukan hal seperti ini. Karena kenyataannya banyak sekolah itu didirikan oleh yayasan yang miskin. Iya. Ya kan? Jadi orang duit tapi ada tanah wakaf. Kan Ya. jarang orang wakaf itu plus operasionalnya. Biasanya hanya tanah dan gedung kan.
Ya. Sehingga ini partnership yang hebat sekali, masyarakat mewakafkan tanah dan gedung, pemerintah membantu, sebetulnya kan membantu gaji dosen itu kan, gaji guru lah, guru atau dosen. Ya, jadi andai kata tidak ada tunjangan profesi, tunjangan profesi dosen, itu saya kira agak berat ya perguruan tinggi swasta itu Berat ya. untuk operasionalnya. Ya. Untuk UMS saja yang sudah termasuk mapan aja masih banyak yang goyah. Yang kecil-kecil lebih berat lagi. Jadi itu jangan dicabut, itu kebijaksanaan yang hebat dan tidak banyak di dunia ini yang melakukan hal seperti itu. Dan itulah partnership, public private partnership yang hebat. Ya. Gini loh logikanya itu. Pendidikan itu tugas semua. Kalau swasta sudah menyediakan gedung dan tanah, ya sudah kasih dosen, kasih guru atau dosen saja. Pemerintah kan lebih ringan juga. Ya. Ngapain beli sendiri tanah dan gedungnya, ya kan? Lebih ringan itu. Ya. Bahkan saya berpikir begini, pemerintah kalau ingin misalnya mendirikan kelautan, ya, titipkan aja ke swasta yang ada, enggak usah mendirikan universitas. Aku titip ini, gurunya dari saya, dosennya silahkan nambah sedikit, orang juga senang. Ya, harusnya begitu karena angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita masih rendah kan, Iya. baru 35% ya? kalau nggak keliru. 30 ya, 30-an. Itu kan hal yang kecil, padahal Korea itu 99%. Itulah sebabnya di Korea itu kalau ada apa-apa dalam arti pemerintah punya hajat apa gitu, misalnya inovasi ataukah investasi di bidang tertentu itu cepat sekali ditangkap dan bergerak cepat. Nah, Indonesia kan SDM yang bekerja itu Indonesia sebagian ini. besar lulusan SD dan SMP saja. Saya kira ya penting lah. Tapi perlu dihitung anunya, Prof. Saya kira loh ini. Ini juga baru raba-raba aja. Mungkin perlu dihitung optimalnya berapa. Karena kalau sudah S1, itu nyambut gawe kasar kan nggak mau. Ya. Nanti banyak mandornya daripada pekerjanya. Mungkin yang terbaik Indonesia itu 50 atau 45 gitu. APK perguruan tinggi ya? Ya, lainnya SMA, SMK supaya karena struktur pekerjaannya kalau Korea kan sampai kurang-kurang ya, sampai impor dari Indonesia ya. Ya. Korea Selatannya. Itu kan dilihat juga harus dilihat struktur pekerjaan. Tapi 45 itu sangat ideal karena kenyataan di lapangan memang harus satu sarjana dua SMA gitu kan bagus. Iya. Masalahnya pekerjaan kita kan agak kurang ya. Ya, bisa. Lebih yang berkualitas. Nanti kalau terlalu banyak mungkin bisa over kompetensi di sini mungkin. Over education. Nah, kompetensinya belum tentu. Over education. Artinya hal-hal yang harusnya diisi oleh kompetensi lulusan SMA diisi oleh sarjana. Itu namanya over apa itu? Iya, over education. Iya, itu. Masalahnya lowongannya yang ada hanya sederhana. Jadi kalau yang mengisi ketinggian nanti dia sendiri itu juga kecewa kan. Wah, saya di sarjana, kerjaan saya begini. Jadi nanti sepanjang hidup itu dia tidak puas. Tapi ya harapannya kan bisa melakukan inovasi persoalannya. Tidak hanya sekedar rutin saja. Itu harapannya. Nah oke lah. Gimana perjalanan Prof. Bambang ketika mengkloning universitas supaya bisa menjadi lesson learn bagi masyarakat kita yang ingin mendirikan perguruan tinggi dengan constraint yang dihadapi oleh calon-calon orang organisasi yang mendirikan perguruan tinggi baru, Pak Bang? Ya, jadi istilahnya itu kalau menanam jangan hanya dari biji, tapi dari stek juga. Cloning itu kan stek. Karena stek cepat berbuah. Ya. Kalau dari biji lama dan belum tentu sama dengan induknya.
induknya manis, besok juga kurang manis kan Ya. anaknya itu. Tapi kalau stek itu lebih menjamin. Nah, kenyataannya kami membawa sekitar 20 orang dari UMS ke Kalimantan Timur, dan yang penting itu juga membawa aplikasi-aplikasi yang dibangun 12 tahun di UMS itu dikopi ke Kalimantan Timur. Nah, kami membawa dua doktor IT ya, saya pinjam dari UMS untuk merancang mengkopinya itu di Kalimantan Timur. Jadi UMKT itu tahun kedua itu sudah ada 17 aplikasi sistem-sistem yang kita bangun, sehingga waktu akreditasi yang pertama itu lebih-lebih pandemi itu waktu ceklik itu asesor senang, banyak yang menilai IT-nya unggul, sehingga yang ilmu sosial itu B, itu langsung B pada tahun kedua. Tapi yang ilmu teknik tidak, Prof. Ya. Karena itu tunggal guru. Oh. Basa Jawa ini ngerti pengapesan itu. Ya. Saya batin ini, yang teknik kok nggak bisa B ya? Oh, kalau yang sosial itu B, yang teknik mungkin orang-orang asesor teknik nggak heran itu. Lebih-lebih yang IT sesama IT, Ya. nggak heran. Nah, itulah perjalanannya. Juga di UMKT itu anggarannya lebih kecil, tapi untuk SDM saya melakukan hal yang sama. Tahun kedua itu sudah 36 kami kirim ke S3, tapi Asia paling banyak ya. Ya. Yang Eropa terlalu mahal ya. Jepang 2, Taiwan, Thailand, Malaysia, lainnya ke Jawa. Tapi itu 36 itu sudah sepertiga dari dosen, Bro. Dosennya 120. Lalu untuk mengisi kekosongannya gimana? Sistem Zoom ini kami sudah 3 tahun yang lalu, sehingga pandemi ini sudah nggak kaget. Jadi kamu tak kirim ke luar negeri tetap mengajar dengan Zoom. Ada 4 lokal yang kami desain dengan kamera, kemudian kedap suara. Jadi mereka tetap mengajar, Bro. Kebanyakan mereka juga by riset sambil ngasih tambahan uang saku juga. Iya. Kan beasiswanya kecil. Mereka ya senang. Jadi Zoom ini kami sudah lama menggunakan. Jadi waktu pandemi itu sudah familiar semua. Kemudian kami tambah kerjasama dengan Open Learning itu membuat modul. Jadi modul itu teks, video, teks, video. Satu bab itu ada 2 video pendek untuk menjelaskan. Jadi anak-anak itu membaca teksnya. Dan itu biaya pulsanya kecil, Prof. Karena dia baca sendirian. Kalau Zoom 1 jam, 2 jam anak-anak kelenger itu 30.000. Tapi kalau sistem yang kami bangun dengan Open Learning ini, dia baca teks, nanti dia buka videonya hanya 7 menit kali 2, 14 menit, dan itu dia bisa ke kafe yang ada wifi-nya sambil minum, sudah dapat minum, dia lihat video penjelasan dosen di situ. Keunggulannya itu begini, kalau penjelasannya itu by video seperti itu, anak-anak bisa mengulang. Ya. Kan sambil tiduran. Kalau dia nggak sempat baca teksnya, dengarkan videonya berkali-kali aja mungkin bisa paham tiap bab. Jadi jarak jauh itu ya ada keunggulannya daripada tatap muka, Bro. Ya, karena dia bisa mengulang itu, mengulang videonya si dosen. Ya. Nah, nanti kalau Unpas Malaysia itu berdiri, nanti bicara khusus ya, Bro. Malaysia. Ya. Karena ini ide baru juga, di mana kita mempunyai ide di ASEAN ya, itu ada kerjasama. Mungkin satu-satunya Unpas Indonesia yang punya rencana di Malaysia nanti. Kita bicara kalau izinnya benar-benar turun, Bro. Kemarin saya minta off dulu karena Pak Waluyo jangan muncul dulu, Pak, nanti mendahului. Ya benar juga. Jadi nanti kalau di Malaysia itu benar-benar ada, nanti kita desain konsultasinya itu by Zoom, sehingga saran-saran dari promotor itu kan biasa kalau kita catat kan lupa, kan cepat ngomongnya kan, direkam aja dengan Zoom ini direkam, nanti satu persatu, oh perintahnya ini, dan kemudian menunjukkan apa, dulu Zoom pertama masih ecek-ecek, Zoom kedua, wah Zoom terakhir memang sudah pantas jadi doktor.
mungkin selama 3 tahun bisa Zoom 30 kali itu. Setahun, sebulan sekali ya. Dan infrastrukturnya sudah disiapkan kan, itu tinggal extended. Iya, dan itu menghemat transport. Walaupun itu nanti di Malaysia itu murah banget. Enggak, kita ini hampir nggak ada biaya kan, gini ngobrol seperti ini. Ya nanti kita bicara khusus kalau izin benar-benar turun. Jadi di UMKT kembali lagi kami itu mengkloning IT-nya UMS dan mengkloning juga pengembangan SDM. Walaupun begitu ya gedung tetap penting karena anak-anak muda itu kalau nggak ada gedungnya yang orang tempat juga kurang ya. Caranya gimana? Utang, Bro. Utangnya besar sekali. Harus berani ya. Bukan aku kalau bilang ke PP ini nggak utang ini, beli angsur. Kalau utang kan soalnya itu menyedihkan kan. Tapi ini beli angsur, beli gedung dengan mengangsur. Sebetulnya itu skema utang ya, yang sebetulnya beli ngangsur itu, Bang. Ya. Halo. Ya, untuk berapa lama ya? Sudah kok. Tadi putus sebentar, Prof. Ya, sudah kembali lagi nih. Ya, maksud saya yang beli ngangsur itu sebetulnya kan skema utang tadinya, ya kan? Iya, cuma kalau utang itu psikologis kan, wah utangnya banyak. Nah, beli angsur, wah wis lunas sekian. Iya. Karena ya kan ada barangnya, tanah dan gedungnya. Ya, dan bank pun mau memberi angsuran karena jaminannya itu memadai kan gitu. Mahasiswa ya yang dia lihat mahasiswa berapa bisa survive apa enggak. Jadi mahasiswa itu bisa diagunkan secara luar biasa ya. Lebih-lebih kalau swasta itu yang dilihat oleh utang ini yang utang beli angsur ya. Maka di dalam Bank Islam itu namanya murabahah. Enggak ada kata utang loh di Bank Islam itu, Bro. Murabahah. Enggak ada kata utang. Jual beli dengan mengangsur. Bagus loh itu. Psikologisnya itu kan saya membeli, bukan utang. Nek utang itu kan orang kepepet. Ya, orang kepepet kan. Ini kan membeli itu kan orang sedang tumbuh. Nah, bagus itu istilah dalam Bank Islam itu. Bukan pinjaman, tapi pembelian dengan angsuran, murabahah. Tapi dia dibatasi ya, berapa yang plafonnya untuk bisa diangsur itu di syariah itu? Oh iya, kalau orang gajian itu kan 40% gaji. Ini kayak UMKT ini 25% dari pendapatan untuk itu investasi beli angsur. Tapi kan sekolah-sekolah swasta itu kalau tidak memikir untuk membuat income generating unit selain SPP itu dalam jangka panjang saya kira keuangannya tidak bisa kuat itu menurut saya. Gimana menurut Pak Bang? Ya pertama terima kasih kepada pemerintah, sertifikasi itu sangat membantu. Yang kedua itu income generating itu ya. Itu kalau di UMKT saya ada rencana sekolah vokasi. Ini terinspirasi oleh Mikael Solo, Bro. Sekolah vokasi menghasilkan produk. Romo Baskoro ahlinya itu. Sekolah vokasi menghasilkan produk. Nah, ini saya terinspirasi itu ada keahlian ngelas, kemudian keahlian alat berat. Yang alat beratnya itu cenderung ke bongkar pasang juga. Di sana kan alat berat banyak sekali, kan pusat dari batu bara Kalimantan. Kami sudah beli backhoe kecil untuk latihan bongkar pasang aja. Oke. Untuk latihan menemukan batu bara ya? Bukan, ya arahnya ke anak-anak bongkar pasang, kemudian terima servis. Jurusan prodi vokasinya ini terima order las sama terima order bongkar pasang backhoe, rencananya begitu. Bongkar pasang dalam arti untuk repair spare part, ya. Ya.
Itu kan Ini salah satu income generating ya. 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 Kemudian nyewa-nyewakan tempat kantin, tapi masih tetap kecil ya. Nggak bisa signifikan. Ya, Keinginan pemerintah supaya risetnya dijual itu kok ya menurut saya kok nggak ada universitas besar pun kurang berhasil ya. Apa ya Prof ya? ya, ya. Industrinya itu kayak nggak tertarik gitu kan. Nah, industri itu kan nggak ada yang entrepreneur orang-orangnya. Semua kan maklar teknologi Iya. daripada menggunakan riset-riset kita. Itu dia lebih murah untuk Dengan ini, terutama sejak Cina itu industrialisasinya barang-barangnya murah, industrialis kita ini tutup, lebih baik beli dari Cina dijual di sini. Saya untuk lab kan beli dari Cina, Prof. ya. Itu harganya, Prof, 30% aja. Semula saya lihat dari Alibaba itu, wah memang murah, tapi kita kan takut, jangan-jangan nggak uangnya kirim, barangnya nggak sampai kan. Ya. Saya ngutus 6 orang ke Cina, membawa itu juga main bank juga, beli angsur juga, pinjam bank kan. Tapi nanti selama 4 tahun ke depan nggak beli lab yang teknik-teknik itu. Oh. Jadi itu harganya itu sampai Indonesia itu mungkin 40% aja plus biaya-biaya itu. Wah, murah sekali itu. 40% dari mana? Dari dibandingkan harga barang Supplier kita, Hah? supplier kita ini ternyata juga ngambilnya dari Cina, cuma dia yang tidak pakai merek terus dia stempel sendiri. Oh, Di ya. sana ditawari juga pakai merek sekian. Itu Dell itu, kalau Dell asli sekian, tanpa merek sekian, made in China. Karena Dell kan dirakit di Cina. Iya, itu memang bisnis Cina yang luar biasa. Saya Wah, luar melihat biasa. di tempat saya, di kampus saya itu, saya menyarankan, kalau pakai lift merek ini aja misalkan. Ternyata pemborongnya merek apa saja bisa Pak. Wong ini dibeli memang tinggal pesen mau merek apa, barangnya sama saja katanya. Ya itulah. Iya. Dan, Sistem Cina itu longgar banget. ya, Ini, Prof, misalnya SMK kita ini bisa menyaingi Cina itu saya pikir. Saya tuh sering ke toko-toko alat dapur itu loh, Prof. ya. Itu hampir semua dari A sampai Z itu made in China semua. Sampai elektronik, pemanggang itu semua, piring, gelas. Ya, Itu memang. caranya gini, SMK kita suruh buka alibaba.com itu kan, ini produk ini kita saingi, mesinnya dari negara, anaknya kan udah nggak bayar, kayak MKL tadi, STM MKL Solo, sekolah tapi belajar, itu bisa menyaingi Cina. Keuntungan kita begini, kalau Alibaba, Lazada ini kan online, ya Ya, kan? Kalau rusak biasanya bingung kita mau dan tak gitu, reparasi. ya. Nah, kita buat marketplace-nya rusak, SMK gue latihan meneh. Kalau Ya. rusak kembali ke bengkel SMK untuk latihan lagi. Itu saya pikir bisa tuh, namanya apa istilahnya itu sekolah industri, apa itu teaching factory ya. Ya, teaching Itu factory. kalau di Sulawesi Solo kan sudah ada itu yang ADMI yang dibimbing oleh Jerman itu. Ya, ya. Bagus itu. ADMI itu nggak ada kaitannya dengan SMK Mikael ya? Sama, SMK Mikael, ADMI Mikael satu gedung itu. Ya, ya, ya. Tapi sekarang ada pindah lagi di lokasi pinggir jalan ada untuk showroom. Hanya saja yang ADMI itu levelnya perguruan tinggi, diploma. D3. Ya, diploma. Ya. Jadi menghasilkan produk yang benar-benar bisa dijual di toko-toko itu. Jarang tuh SMK bisa sampai begitu. Ya, tapi investasinya juga mahal itu, mesin-mesinnya. Yang bisa itu negara, buatlah 20 SMK saja. Setengah triliun tempat sudah cukup. Kalau 20 tempat cuma 10 triliun. Dan itu nanti listrik sudah disubsidi, mesin memang bengkel untuk latihan, nggak bayar, SDM tidak bayar, pasti bisa murah, kalau rusak diperbaiki lagi. Bagus itu. Ini kok pembicaraan jadi ke sini, nggak apa-apa ya. Yang itu kan cabang-cabangnya. Improvisasi ya. Ya, ada UKT tadi. Lalu
masalah UKT ketika dikloningkan dari UMS, kendala apa, Prof, yang paling nyata dihadapi? Ya, banyak itu aplikasi IT yang sudah canggih di UMS itu SDM tidak, kadang-kadang misalnya gini, aplikasi penggunaan gedung, ya kan? Itu wah kosong aja sudah langsung dipakai, nggak ngisi aplikasi. Padahal tujuannya itu kan Ya, fotonya mana, dulu judulnya apa kan semua terekod. Kalau ya, ada yang datang ingin dulu dipakai Prof Yanto, judulnya ini, fotonya ini, jam sekian kan jadi arsip semua. ya, Nah ini kadang-kadang orang itu istilahnya gampang ke, memang kosong aja, jadi tidak mengisi di aplikasi, sehingga banyak mengundang apa itu kuliah tamu yang penting-penting tidak masuk di aplikasi. Bang tujuannya itu kan sebetulnya mendokumentasi kuliah-kuliah tamu. Kan banyak gubernur datang, ada pengusaha datang, swasta itu orang datang suruh ceramah mendadak itu bisa kok. ya. Nggak pakai dip dan dup apa itu Dip, daftar isian proyek ya, ya, dup-dip ya. ya. Oh, Pokoknya jadi orang lewat ketemu mampir ceramah gitu. Nah ini Prof Yanto kalau sudah slow nanti saya mohon ke UMKT loh ini. ya kalau Apa nunggu habis pandemi atau mau ada, Zoom? kalau COVID-nya sudah nggak ada, Ya sambil ya di sana menunya yang Prof Yanto paling suka itu ya, ikan, Prof. ya, Saya waktu lockdown di Solo 9 bulan itu merasa kehilangan betul, nggak ada yang sebanding. ya. Segar-segar betul itu. Ya, ikan di sana manis-manis gitu loh. Lalu taste-nya itu karena baru mati sekali itu. Jadi Iya, kalau di Jogja ikan sudah mati 5 kali itu. Ya. jadi itu kan dari laut itu, Selat Makassar masuk di Sungai Mahakam. Dulu kan jalan rayanya ya Sungai Mahakam itu. Hmm. Jadi makanan utamanya tuh ikan. Banyak warung-warung ikan yang hebat-hebat itu. Balikpapan Samarinda. Hmm. Seharusnya pintar-pintar dan sehat-sehat itu. Ya harusnya ya. Iya. Saya pernah ke sana. Jadi Ada namanya kepiting asap. Wah itu terkenal, Bro. ya, tapi kalau kolesterolnya tinggi nggak baik itu. Ya, jangan. Yang ikan aja. Ya, Yang namanya raja kepala ikan itu wah ngangen itu. ya, bagus lah. Tapi ikannya laut atau darat tuh? Ikan laut darat ada ya? Laut, kalau saya laut, daratnya jangan. Soalnya sungainya itu tercemar. Ya, ya, contaminated ya. Mungkin kasus Minamata nanti terulang ya. Oh, ikan le atau apa itu loh yang Namanya haruan yang sungai. Kayak kalau di Jawa namanya itu loh, Bro. Benceng. Pacitan benceng di tempat Bapak apa namanya? dan itu nggak bisa dibudidayakan katanya. Saya kira bisa haruan. Wah itu kalau banyak di warung-warung itu haruan. Sama ini, tapi ini legal. Sate kijang. Oh, Namanya sate kijang. Tapi itu sembunyi-sembunyi masih ada yang jual. Kan dilarang sudah hampir punah. oh janganlah, jangan makan ilegal. Nanti Jangan, jangan. Di budidaya bisa nggak ya? apa? Kijang. Ya, bisa mestinya. Gampang di Bogor itu kan banyak sekali di istana. Sama ini, Bro. Saya yang jadi prihatin. Tanah itu luas sekali, itu banyak kosong. Kalau itu ada orang Magetan di dekat kampus, ya kan? Di dekat kampus, kan kampusnya tanah yang dia garap saya beli untuk gedung baru. Tak tukar tanah saya 12 hektar 7 kilo dari situ tuh nggak mau, Bro. Wes kuwi garapen nggonen PN. Wah, aduh Mas. Tuh tanah tuh nganggur semua. Jadi kalau digarap orang tuh senang, semak-semaknya kan dibersihkan. Iya, ya betul. Dan Inilah konsep mubadir itu jangan hanya makan. Biasanya kalau makan nggak habis mubadir. Tanah nganggur itu kan dosa itu. Mubadir itu. perlu nanam gori, Prof, kalau bisa. Itu kebutuhan gudeg di Jogja, di Jawa itu sudah nggak terpenuhi. Kalau bisa gori itu bisa dikapalkan ke sini. Iya, biasanya ke Surabaya. Itulah ternyata orang kalau mau bertani ke Kalimantan nggak usah mikir tanah, pergi aja. Nanti tanahnya orang-orang itu
1 hektar 2 hektar itu senang yang punya itu, karena dengan ditanam itu kan dibersihkan. Kampus kan punya 12 hektar, daripada saya membayar, wes garapan gen resik, itu banyak nggak mau. Ya, karena ini banyak tanah terlantar. Lah itulah konsep mubadir dalam agama kita itu, jangan hanya mengenai makanan, tapi juga tanah yang menganggur. Tanahnya menganggur, generasinya menganggur, kan aneh itu. ya, Generasinya menganggur, tanahnya menganggur. Supporting system tanah nggak ada. Kita nanam bisa panen, tapi nggak pasarnya nggak ada. Masa mau dimakan sendiri, kan nggak habis. Ya harus transportasi ke Jawa ya. Ya. Ini sama ini buah naga itu panen Prof di sana 5.000 itu. Warna over. Ya. Nah, perlu dikalengkan aja ya. Banyak Kan. sekali kesempatan. Makanya Kalimantan dipindah ibu kota itu tepat itu. Karena itu terlantar banyak idle, banyak nganggur. Ya oke lah. Saya kira kita sudah banyak ngobrol, Prof. Ya, Prof. Dari sana sini mudah-mudahan ini membuat inspirasi, terutama orang mau menggunakan perguruan tinggi dengan metode cloning itu. Terima kasih ya Pak atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Jaga kesehatan baik-baik dan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, Prof Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof.